Kisah misteri gaib. Kisah Iblis dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beberapa murid-muridnya sedang dalam perjalanan di padang pasir dengan tanpa alas kaki. Padahal kondisi padang pasir waktu itu sangat panas dan para muridnya sengaja dibiarkan berjalan di depannya. Tidak lama kemudian mereka merasa sangat haus dan kelelahan. Tiba-tiba awan muncul di atas mereka seperti sebuah payung yang melindungi mereka dari panasnya matahari. Tak lama kemudian muncul juga mata air yang memancar dan sebuah pohon kurma yang berbuah banyak dan matang. Lalu datanglah sinar berbentuk bulat, lebih terang dari matahari dan berdiri berlawanan arah dengan arah matahari. Wahai para murid Abdul Qadir, aku adalah Tuhan kalian. Makan dan minumlah karena telah aku halalkan bagi kalian apa yang aku haramkan bagi orang lain. Kata suara tersebut, suara asing menyeru, para murid itu berlari ke arah mata air untuk meminumnya, dan ke arah pohon kurma untuk memakan buahnya. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir mencegahnya, lantas ulama tasawuf itu berteriak, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." Ucapnya waktu itu, awan, sinar, mata air, dan pohon kurma semuanya langsung hilang. Akan tetapi suara misterius itu masih ada dan terus mengganggu. Bagaimana kamu tahu bahwa itu aku? Kata suara yang sejatinya adalah iblis itu, iblis yang terkutuk yang telah dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya, bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dalam bentuk suara yang dapat didengar oleh telinga ataupun datang dari luar. Lebih lagi aku tahu bahwa hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dan ditujukan kepada semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubahnya ataupun membuat yang haram menjadi halal bagi siapa yang dikasihinya. Kata Syekh Abdul Qadir, "Wahai Abdul Qadir, aku telah membodohi 70 nabi dengan tipuan ini. Pengetahuanmu begitu luar biasa dan kebijakanmu lebih besar daripada nabi-nabi itu," jawab iblis. "Hanya sekian banyak orang-orang bodoh saja yang menjadi pengikutmu. Aku berlindung darimu kepada Tuhanku yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Karena bukanlah pengetahuanku ataupun kebijakanku yang menyelamatkanku darimu, tetapi hanya dengan rahmat dari Tuhanku," bentak Syekh Abdul Qadir, orang yang ikhlas. Setelah iblis mengaku menyerah menggoda Syekh Abdul Qadir, ia langsung menghilang menjauh dari ulama yang terkenal itu. Namun demikian iblis tidak akan putus asa dan berhenti menggoda manusia. Semua yang digoda iblis akan terpengaruh kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Bahkan iblis sendiri takut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti iblis mengungkapkan cara-caranya menggoda manusia kepada nabi yang paling akhir itu. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan melalui nabi akhir zaman, nabi dan rasul terakhir yang hidup di bumi ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah terakhir, dan ketetapan itu tidak akan dirubah hingga hari kiamat. Sungguh tak masuk akal bila ada yang menghalalkan yang haram dan begitu juga sebaliknya. Makin dekat orang dengan Allah, tandanya orang itu makin takwa, makin takut, taat dan menjauhi semua maksiat. Entah maksiat lahir maupun maksiat batin. Kok ada orang mengaku makin dekat dengan Allah tapi makin bebas melanggar hukum syariat, maka orang itu bukan dekat dengan Allah, tapi makin bersatu dengan iblis.
Suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan perjalanan seorang diri. Dalam menempuh perjalanan di tengah padang pasir yang panas itu ia merasa kehausan. Namun, tiba-tiba ia melihat sebuah bejana dari perak berselimutkan awan di atasnya melayang di udara, lalu perlahan-lahan turun kepadanya. Saat itu, diceritakan terdengar suara gaib dari angkasa, "Hai Abdul Qadir, minumlah isi bejana itu. Hari ini kami telah menghalalkan untukmu seluruh makanan dan minuman yang semula diharamkan. Dan telah aku gugurkan seluruh kewajibanmu untukku." Sebagai seorang yang arif, Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa suara gaib yang menyerupai wahyu itu hanyalah setan yang menggoda keteguhan imannya. Ia pun marah sambil berkata, "Hai Mal'un, menyingkirlah kamu dari sini. Sesungguhnya aku tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Untuk Rasulullah saja tidak mungkin berlaku ketentuan semacam itu. Barang yang diharamkan oleh Allah selamanya tetaplah haram, dan kewajiban seorang hamba kepadanya tidak pernah digugurkan, termasuk diriku." Mendengar ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut, setan pun lenyap sambil berbisik, betapa kuat iman yang dimilikinya. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar dan berat pula ujian yang akan ia hadapi. Setan sebagai makhluk yang selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam neraka akan menggoda siapa saja, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Namun berkat ilmu yang dimiliki, Syekh Abdul Qadir Jailani dapat selamat dari godaan itu. Pelajaran yang dapat kita petik adalah betapa penting peran ilmu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu, kita dapat membedakan mana yang benar mana yang salah, mana jalan yang ditunjukkan Allah dan mana jalan yang dituntunkan setan. Bagi orang yang tidak berilmu, tentu saja akan sulit untuk membedakan antara seruan Allah dan bisikan setan. Seruan gaib seperti yang diucapkan oleh setan dalam kisah di atas tentu sangat menakjubkan dalam pendengaran orang yang tak berilmu. Karena itu, berhati-hatilah, karena perangkap setan seringkali menakjubkan dalam pandangan manusia. Orang-orang yang berilmu akan terselamatkan oleh ilmu yang mereka miliki. Sebaliknya, orang-orang yang tak berilmu akan terjerumus karena kebodohan mereka.